Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari aktualisasi saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sumo sebagai coach yang telah mendampingi saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Wiguna yang selama ini sebagai mentor dan telah banyak memberi masukan kepada saya. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ade Rihendra yang telah menyempatkan waktu untuk menguji saya. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul pengembangan konten pembelajaran mata kuliah basis data lanjut dengan model blended learning. Pada pelaksanaan LATSA, kami diajarkan tentang nilai-nilai aneka, kemudian pelaksanaan kebijakan publik, dan kemudian pelayanan publik dan role of government. Nah, dari nilai-nilai ini akan kami usahakan diterapkan pada tempat kerja kami, yaitu Fakultas Teknik dan Kejuruan yang khususnya pada prodi PTI. Adapun dampak jika aktualisasi ini tidak dilakukan ialah pertama, lulusan tanpa keterampilan dasar. Seperti kita ketahui bahwa PTI memiliki beberapa keterampilan dasar sebagai keterampilan dasar komputer dan salah satunya adalah keterampilan pemrograman. Jika keterampilan pemrograman ini tidak dimiliki ataupun keterampilan dasar lain, itu lulusan hanya cenderung sebagai pencari kerja dan tidak mampu bersaing di dunia kerja untuk mencari pilihan-pilihan pekerjaan lainnya. Kemudian yang ketiga itu dari sisi mahasiswa itu minim prestasi, sehingga jika adanya lomba pemrograman, mahasiswa tidak mampu berprestasi di sana. Yang keempat itu akan berpengaruh pada waktu studi yang menjadi lebih lama, seperti kita ketahui bahwa riset di pemrograman itu akan cenderung banyak di PTI tersebut. Dan yang kelima, jika mahasiswa kurang menguasai pemrograman, kualitas riset itu akan stagnan. Jika mahasiswa mengambil yang terlalu besar, riset yang terlalu besar, dia akan cenderung takut untuk mengambilnya karena kemampuan dasar pemrogramannya tidak mencukupi. Kemudian jika kita bahas per kegiatan jika tidak dilakukan, yang pertama, jika kegiatan melakukan analisis kebutuhan tidak dilakukan, maka bahan atau materi yang disajikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, itu jika membuat perangkat tidak dilaksanakan, maka pembelajaran itu tidak akan terencana secara maksimal sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Dan yang ketiga, pengembangan konten. Jika pengembangan konten tidak dilakukan, maka konten online tidak ada sehingga blended learning tidak akan terjadi. Yang keempat adalah pembuatan instrumen penilaian. Jika ini tidak ada, tidak dilakukan, maka kita tidak pernah tahu apa yang perlu diperbaiki dari sistem pembelajaran blended ataupun konten pembelajaran blended tersebut, sehingga tidak akan ada progres untuk perbaikan. Dan yang terakhir itu melakukan implementasi blended learning. Jika ini tidak dilakukan, maka solusi dari isu, yaitu meningkatkan kemampuan pemrograman, itu tidak akan terjadi. Pelaksanaan kegiatan ini terjadi dari 26 Februari sampai berakhir pada 31 Maret yang terpecah menjadi 5 kegiatan seperti slide berikut. Oke. Yang pertama, kegiatan pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini ada kegiatan pembagian kegiatannya itu yaitu menyusun draft tentang kompetensi, kemudian berdiskusi dengan rekan kerja dan menentukan materi. Hal ini telah dilakukan. Tahap melakukan analisis kebutuhan itu diawali dengan adanya perencanaan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan utama yang nantinya akan berkembang sesuai dengan diskusi ke narasumber. Diskusi dengan narasumber itu menggunakan platform WhatsApp, itu berupa chat seperti gambar berikut. Untuk memastikan bahwa narasumber ini merupakan ahli, itu akan ditampilkan pula kurikulum vitae dari narasumber tersebut. Berbarengan dengan diskusi data science kelompok research, itu didiskusikan juga materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa basis data lanjut. Kemudian yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah membuat perangkat pembelajaran, di mana membuat perangkat ini ada sub-sub tahapannya. Yang pertama, menetapkan
model, kemudian yang kedua menyiapkan rancangan pembelajaran, kemudian pengelompokan materi, menentukan porsi materi, kemudian penyusunan silabus RPS dan validasinya. Adapun hasil dokumentasi sebagai berikut, itu mulai dari ada silabus, RPS, RTM, kemudian tugas dan diskusi kepada mentor. Kegiatan berikutnya adalah pengembangan konten dan desain pembelajaran. Ini diawali dengan mencari sumber belajar, kemudian pengembangan konten dan validasi konten. Adapun pembuktiannya adalah e-learning yang telah dibuat dan diciptakan. Begitu juga ada dokumentasi materi yang dihasilkan. Oke. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini mulai dari berdiskusi dengan rekan kerja, kemudian menentukan goal penilaian dan membuat butir soal. Pembuatan instrumen penilaian ini itu ada dua, yaitu ahli isi dan ahli media. Nah, ahli isi dan ahli media ini kebetulan orang yang sama, itu adalah Bapak Gede Aditra Pradjana yang juga aktif dalam penggunaan basis data dan mendapat juara dalam lomba e-learning Udiksa. Nah, pada diskusi dilakukan diskusi dengan Koor Prodi PTI Udiksa. Kegiatan terakhir adalah melakukan implementasi, terdiri dari melakukan proses pembelajaran, menganalisis proses, kemudian refleksi. Adapun dokumentasinya ialah sebagai berikut. Dari pojok kiri atas ini itu adalah hasil dari angket yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari 23 responden. Nah, dan adapun salah satunya yaitu tentang aspek penyajian materi yang tertera dalam grafik. Seluruh datanya adalah seperti berikut. Ini terdiri dari 20 soal dengan 23 responden. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar anggota-anggota dari e-learning basis data lanjut Udiksa. Dokumentasi lain juga ditampilkan dalam slide ini. Pada slide ini terlihat penggunaan Google Meet itu untuk pembelajaran jarak jauh untuk mensiasati tidak adanya pembelajaran di kelas karena adanya wabah COVID-19. Oke. Pada sisi kanan ini merupakan penggunaan aplikasi Google Meet untuk screen sharing, itu pembelajaran basis data lanjut menggunakan command prompt, dan yang sisi kiri itu adalah absensi yang diambil dari orang-orang yang menghadiri pembelajaran pada saat tersebut. Sekian presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.